Halo Bu Safriana, kami dari kelompok Pick and Chill. Hari ini kami akan presentasikan Operation Management Case Study tentang Mulia Jamur. Yang pertama itu ada Agnes Angelica, Angel Sosua, Beatricia Bastari, Galvin Geraldo, Harold, Jason Alexander, Karin Alicia, Raisin Andrew, dan Nonodia. Oke, untuk latar belakang yang pertama ada sejarah dan pengembangan usaha. Mulia Jamur didirikan pada Februari 1986 dan berkembang sejak 2009 oleh Pak Mo. Telah menjadi pelaku utama dalam industri budidaya jamur di Wonogiri. Lalu yang kedua, berakar dari tradisi penggunaan jamur sebagai pengobatan tradisional keluarga. Lalu yang ketiga ada kontribusi ekonomi lokal dengan hanya 3 tenaga kerja dari keluarga Pakmu, Jamur dapat mempertahankan kualitas produk dan memberikan kontribusi signifikan pada ekonomi lokal. Oke, selanjutnya untuk rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana solusi yang tepat agar Mulia Jamur dapat memenuhi permintaan jamur dan produk turunan serta memaksimalkan produktivitas kerja. Apakah kemitraan merupakan solusi terbaik? Lalu yang kedua, bagaimana cara pembuatan proses produksi menjadi lebih efektif? Apakah perubahan layout dapat membuatnya menjadi lebih efektif? Yang ketiga, upaya apa yang dilakukan yang diperlukan oleh Mulia Jamur untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja, terutama dalam hal motivasi. Pertama, kami menganalisis alternatif pertama, yaitu meminta bantuan kemitraan untuk produksi. Next, kami menghitung forecast dengan menggunakan metode moving average, weighted moving average, dan juga linear trend. Dari MAE dan MAP yang sudah kami hitung, next. Linear trend forecast demand ini mempunyai nilai MAE dan MAPE paling rendah, di mana itu menandakan adanya least error yang menandakan bahwa itu adalah yang paling akurat. Maka dari itu kami menghitung forecast menggunakan dengan linear trend. Next. Ini untuk sate jamur, nugget, kemudian untuk crispy jamur original, crispy jamur balado, dan lain produk-produk lainnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari hasil forecast, sate jamur, nugget jamur, crispy jamur original, dan jamur balado mengalami kenaikan demand. Dan yang crispy jamur jagung bakar, ayam bawang, barbecue, sapi panggang mengalami penurunan di demand forecast. Yang mengartikan bahwa lebih baik Mulia Jamur itu fokus kepada produk yang mengalami kenaikan pada demand. Agar biaya operasional itu lebih efektif dan lebih digunakan secara efisien. Oke, selanjutnya adalah perhitungan break-even analysis, di mana kita yang pertama adalah penghitungan fixed cost yang terdiri dari biaya listrik, pemeliharaan, dan depresiasi, kemudian biaya tenaga kerja yang terdiri dari Pak Mul, Ibu Windy, dan juga Pak Jemaat, dan biaya listrik lainnya dengan total fixed cost di 5.598.000. Lalu selanjutnya adalah untuk perhitungan demand yang akan digunakan di next slide, akan menggunakan demand forecast di bulan ke-13. Next. Yang pertama adalah perhitungan contribution margin yang didapat dari harga jual masing-masing produk dikurangi dengan variable cost. Lalu perhitungan weight atau beban dari masing-masing produk dengan membagi jumlah produk dibagi total produk. Contohnya untuk jamur tiram 2.533 dibagi dengan 5.155. Lalu perhitungan WACM atau weighted average contribution margin yang dihitung dengan mengalihkan weight dengan contribution margin masing-masing produk kemudian dijumlahkan. Lalu dari hal tersebut akan didapat total unit BEP sebanyak 1.072 dan melakukan perhitungan BEP unit dengan mengalihkan weight dan total unit BEP. Next. Oke, dari hasil BEP unit yang didapat dan dengan membandingkannya dengan demand average per bulan yang berdasarkan data yang telah diberikan, dapat dilihat bahwa setiap bulannya demand yang didapat oleh Mulia Jamur jauh di atas BEP per bulannya, sehingga apabila salah satu hambatan dalam membangun kemitraan adalah kenaikan biaya operasional yang terlalu tinggi, hal tersebut mungkin bukan suatu hambatan. Hal ini dikarenakan perbandingan antara BEP dan juga demand average per bulannya sangat jauh. Next. Kemudian apabila proses produksi sebelumnya tidak optimal, maka dengan outsourcing, biaya operasional itu dapat diminimalisir. Tapi ada beberapa pertimbangan, yaitu pemilihan pemasok, biaya, adanya perjanjian SOP, selalu memastikan kualitas. Dan juga dengan perencanaan matang, kerjasama ini dapat meningkatkan produksi, kualitas produk, dan keuntungan produk Mulia Jamur, serta mendukung ekonomi lokal juga, karena memberikan pemberdayaan kepada petani jamur. Next.
Kemudian kami menghitung tingkat efisiennya dengan menggunakan EOQ, yaitu Economic Order Quantity, untuk menghasilkan angka-angka berikut. Next. Contohnya seperti jamur tiram, jika kita hitung menggunakan rumus-rumus sebelumnya, Q optimal yang kita dapatkan adalah sebesar 299 dengan total cost minimal 238.000 sekian dan annual number of orders 100. Di sini pekerja bekerja sebanyak 298 hari dalam setahun, yang dimana kita akan mendapatkan order cycle time sebanyak 3 kali dalam setahun. Itu adalah untuk mencapai efisiensi perusahaan dalam membeli produk outsourcing. Oke, selanjutnya adalah alternatif kedua, di mana di sini kita akan melakukan relokasi layout pabrik. Oke, jadi masalah yang ditemukan adalah jarak antar tempat terlalu jauh. Hal ini mengakibatkan ketidakefisienan dan dari sorry guys. Oke, selanjutnya adalah analisis tata letak, di mana di sini kita temukan masalah berupa jarak antar tempat terlalu jauh, di mana di sini mengakibatkan ketidakefisienan, dan dari ketidakefisienan ini akhirnya mengakibatkan kapasitas produksi menjadi kecil, pendapatan fasilitas produksi tidak tertata, permintaan pelanggan yang tidak terpenuhi, dan juga penumpukan bahan baku. Serta kumbung yang harusnya bisa terpakai sebanyak 100% hanya terpakai 50% karena kapasitas produksi yang kecil tadi. Oleh karena itu di sini kita akan analisis dari beberapa analisis. Kemudian masuk ke dalam relationship diagramming. Jadi ini sendiri merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kedekatan antara setiap aktivitas atau departemen dalam suatu perusahaan. Jadi relationship diagramming ini memiliki 6 jenis hubungan, yaitu absolutely necessary, especially important, important, okay, unimportant, dan undesirable. Kemudian sebagai contoh, misalkan di gudang bahan baku dan departemen pencampuran sekam memiliki hubungan yang important, karena gudang bahan baku menyimpan bahan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas di departemen pencampuran sekam. Maka dari ini kami dapat menyimpulkan mereka mempunyai hubungan yang important. Oke, untuk desain layout sendiri, jadi desain layout ini merupakan proses operasional yang lumayan krusial, sehingga dengan adanya penyusunan desain layout yang tepat, itu akan menghasilkan peningkatan efisiensi operasional, lalu meminimalisir konflik aliran material dan pekerjaan, lalu mengurangi biaya keseluruhan, dan kualitas produk atau outputnya itu akan lebih terjaga. Dan permasalahan yang dialami oleh Mulia Jamur sendiri itu strategi pengelolaannya tidak tepat, lahan luas tapi efisiensinya rendah, dan Mulia Jamur itu berpotensi karena dengan lahan yang luas dia bisa menghasilkan output yang lebih, dan permintaan yang tidak dapat terpenuhi. Next. Oke, berikut merupakan desain layout dari Mulia Jamur sendiri, dan berikut penjelasannya dari stasiun kerja hingga Kumbung Jamur 2. Next. Untuk perbandingan layout sendiri, itu kita setelah analisa setiap fungsi pabrik dan keterkaitannya antar yang lain, kita menemukan layout desain yang lebih efektif secara jarak tempuh. Dan kami melakukan layout desain dengan menghubungkan stasiun A dan D secara berdekatan, di mana kami membuat flow proses produksi itu dari kanan ke kiri, sehingga flow produksi itu menjadi lebih efisien. Dan kami mengantisipasi jarak antara G, H, dan I yang sebelumnya berjarak cukup jauh dengan memindahkan stasiun G dan H berdekatan dengan I dan J. Kami tidak memindahkan stasiun I dan J karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan, di mana mereka berdua itu membutuhkan area yang cukup luas, dengan luas 82,5 meter persegi. Dan next. Dan berikut merupakan tabel perbandingan jarak antara jarak perpindahan semula dan jarak perpindahan setelah dilakukan layout design. Setelah dilihat dari 118,25 meter menjadi 76,75 meter dan berkurang 41,5 meter, dan ini menunjukkan dengan melakukan layout design ini cukup efisien. Selanjutnya adalah flowchart, di mana di sini kami mengidentifikasi bahwa terdapat satu kegiatan yang tidak tercatat dalam flowchart, yaitu pemindahan bahan bakar ke stasiun sterilisasi. Oleh karena itu kita ubah kembali flowchartnya agar pemindahan bahan bakar ke stasiun sterilisasi dapat tercatat. Next. Oke, selanjutnya adalah scheduling, di mana di sini dari scheduling yang udah ada, kita coba untuk analisis secara assignment method. Untuk step 1 sendiri, kita analisis mulai dari pembagian menit dan juga pembagian kilogram serta plastik log. Next. Step 2-nya itu row reduction. Step 3, column reduction. Next, step 4, cover all zeros. Dan step 5, create additional zeros. Kemudian untuk step 6-nya kita cover all zeros, dan step 7 kita mendapatkan optimal assignment. Nah, dari optimal assignment sendiri, di sini kita mendapatkan satu yang unik untuk
satuan unit untuk menit yang angka 90 dan satuan kilogram dan partikel di angka 1187. Kemudian pembagian kerja yang optimal, yaitu Pak Mul mengerjakan job 8 dan 4, Bu Windy mengerjakan job 10 dan 12, Pak Jemangat job 11 dan 3, kerja A job 1 dan 9, kerja B job 5 dan 6, dan kerja C job 7 dan 2. Oleh karena itu, di sini dapat disimpulkan bahwa Pak Mul sendiri dapat menambah 3 orang pekerja lagi agar biaya yang ada bisa digunakan secara optimal. Jadi alternatif yang ketiga ini adalah alasan tenaga kerja, di mana mempekerjakan tenaga kerja ini sangat penting untuk bisnis Berkah Mulia Jamur. Pak Mul dan Bu India ini hanya bisa bekerja 5 jam sehari karena memang kesibukan mereka. Ditambah lokasi di lereng gunung juga membutuhkan tenaga muda untuk efisiensi. Dan anak kedua Pak Mul juga meski masih bersekolah, tapi mereka cukup cekatan dan bisa dibilang inovatif. Dan masalah untuk saat ini yaitu Pak Mul menyadari bahwa kurangnya pekerjaan adalah masalah utama. Saat ini pekerjaannya adalah ibu rumah tangga dengan produktivitas menurun. Ada 43,96% penduduk laki-laki usia produktif yang bisa dipekerjakan. Dan untuk langkah yang mereka bisa ambil adalah yang pertama, tingkatkan nilai bisnis untuk menarik minat warga dan kerabat bekerja di Mulia Jamur. Dan yang kedua adalah mengubah tata letak tempat kerja dan menerapkan sistem standarisasi baru untuk meningkatkan kualitas produksi. Yang ketiga, memperluas saluran penjualan untuk mendapatkan lebih banyak permintaan. Setelah bisnis ini memang sudah berjalan baik, Pak Mul ini bisa mengetahui posisi kerja yang perlu diisi apa dan segera mempekerjakan tenaga kerja muda untuk mengatasi rendahnya waktu kerja produktif dan tantangan lokasi di lereng gunung, dan menyebarkan undangan kepada calon pekerja yang memenuhi kualifikasi dengan informatif mengenai pertumbuhan bisnis dan pendapatan yang kompetitif. Next. Untuk menangani masalah sumber daya manusia di Mulia Jamur, ada 4 solusi yang dapat diterapkan oleh Pak Mul. Yang pertama, penambahan tenaga kerja di usia produktif. Bisa dilakukan dengan cara kerjasama dengan kampus atau KKN, lalu melakukan rekrutmen lokal ataupun membuat kampanye rekrutmen. Yang kedua, optimisasi waktu dan kontribusi dari Pak Mul dan Bu Windy-nya sendiri, seperti mendelegasi tugas kepada karyawan yang dapat dipercaya, agar mereka dapat fokus untuk pengembangan bisnis Mulia Jamur. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan kinerja dapat dilakukan dengan memberikan insentif atau sistem bagi hasil jika mencapai target, dan membuat lingkungan kerja yang positif agar karyawan pun termotivasi dan nyaman bekerja. Yang keempat adalah program mentoring dan training yang dilakukan oleh Pak Jemangat untuk karyawan, agar karyawan dapat lebih bersemangat dan memiliki pengetahuan yang lebih mengenai Mulia Jamur. Oke, lalu untuk kesimpulannya, UMKM Mulia Jamur di Wonogiri menghadapi tantangan keterbatasan tenaga kerja dan kapasitas produksi serta masalah kontrol kualitas. Solusinya meliputi kemitraan outsourcing, relokasi tata letak pabrik, regenerasi tenaga kerja melalui program KKN atau rekrutmen lokal, serta peningkatan motivasi dan pelatihan karyawan. Oke, lalu untuk rekomendasinya, yang pertama ada bermitra dengan usaha jamur lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, penting untuk memastikan kualitas barang dari pemasok dengan menerapkan quality control yang ketat dan SOP yang jelas. Selain itu, pembelian outsourcing harus didasarkan pada perhitungan EOQ untuk mengoptimalkan biaya operasional. Yang kedua, perubahan tata letak pabrik untuk meningkatkan efisiensi, karena analisis tata letak saat ini menunjukkan adanya ketidakefisienan waktu dan tenaga kerja akibat jarak yang terlalu jauh antar stasiun kerja. Dengan merelokasi stasiun kerja agar lebih dekat satu sama lain, alur proses produksi dapat ditingkatkan secara signifikan, meningkatkan kapasitas produksi dan mengurangi biaya operasional secara keseluruhan. Lalu untuk yang terakhir adalah mengatasi masalah tenaga kerja melalui rekrutmen lokal dan program motivasi dengan mengajak mahasiswa melalui program KKN dan melakukan kampanye rekrutmen lokal dapat membantu menarik tenaga kerja usia produktif dan memberikan insentif tambahan, sistem bagi hasil, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif dengan program mentoring dan pelatihan berkala akan meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, serta memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Terima kasih.